Selamat sore Romo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih banyak sudah datang dan meluangkan waktu. Jadi hari ini kita akan mengadakan katekese, begitu. Katekese kita hari ini tema besarnya adalah ekologi integral dengan orang muda ekologis. Nah, katekese kali ini berkaitan dengan aksi puasa kita menjelang Paskah. Nah, menyambung yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus bahwa saat ini bumi kita itu sedang menangis, sedang menjerit, sehingga Bapak Paus minta kita juga orang-orang muda untuk bertobat secara ekologis. Bertobat secara ekologis itu seperti apa ya? Kita mulai pola hidup yang sederhana dan bertobat begitu, lebih sayang dengan bumi. Jadi begitu tema kita hari ini. Jadi kita akan melaksanakan katekese kita dan kita awali katekese kita dengan lagu pembukaan. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api, dan air semuanya. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore. Terima kasih bumi pertiwi, Dia memberi makan setiap hari, menumbuhkan bunga yang berseri, gunung dan lautan mari memuji. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si. Kita awali katekese kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta dan Penyelenggara kehidupan seluruh makhluk, hari ini kami orang muda berkumpul bersama untuk saling berbagi di dalam nama-Mu. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu agar kami menyadari kesatuan dan persaudaraan kami dengan semua makhluk ciptaan-Mu. Bantulah kami ya Bapa untuk mengenali kesucian semua ciptaan-Mu dan menjaganya sebagai tanda cinta yang menakjubkan. Ampunilah kami atas cara hidup kami yang mendatangkan kerusakan terhadap ciptaan-Mu selama ini. Bimbinglah kami menjadi orang muda ekologis, rasul lingkungan hidup dalam hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan saudara kami. Amin. Oke, baik teman-teman. Tadi saya sudah kirimkan beberapa ilustrasi di grup kita. Boleh kita buka grup WhatsApp kita. Teman-teman boleh melihat beberapa ilustrasi di sana yang menggambarkan kondisi bumi kita saat ini. Boleh dilihat perbandingannya. Ini Romo. Sudah dilihat semua? Ya, ada beberapa ilustrasi. Oke, teman-teman, kira-kira dari gambar atau ilustrasi terkait kondisi bumi kita yang saat ini sedang menjerit, yang saat ini sedang sakit, apa hal yang menarik yang teman-teman temukan dari ilustrasi ini? Gitu. Silahkan boleh sharing. Dari beberapa gambar itu, Kak Yulin.
Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya Kak Vale. Ya. Dari beberapa ilustrasi tadi saya memilih salah satu yang dimana sebelahnya itu bisa kita lihat adalah gambar bumi, dimana sebelahnya itu terlihat hijau dan asri, tetapi di sebelahnya itu penuh dengan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang penuh dengan asap, polusi udara begitu. Jadi di sini kita bisa simpulkan teman-teman bahwa semakin kemajuan teknologi itu juga dapat mengancam bahwa bumi kita ini akan semakin rusak karena diakibatkan oleh polusi-polusi yang ada ataupun limbah-limbah dari pabrik yang ada gitu. Jadi selain mereka membantu kemajuan ekonomi masyarakat yang ada, tetapi mereka juga membawa dampak buruk untuk bumi kita. Terima kasih. Oke, itu dari Kakak Yulin ya. Jadi gambar yang ini yang warna biru ya teman-teman. Jadi sebelahnya perbandingan yang sangat asri karena menggunakan ini sepertinya teknologi yang ramah lingkungan, masih ada kincir-kincir angin, kemudian masih didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, sedangkan di sebelah kiri itu banyak pabrik dan tidak ada pohon. Jadi udaranya ya didominasi oleh kepulan asap begitu ya. Jadi satu kemajuan itu ternyata kalau tidak dipertimbangkan dengan baik dan dilaksanakan dengan bijaksana bisa berdampak buruk begitu. Itu dari Kakak Yulin. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang mau sharing. Oh iya, Kakak Pino. Dari gambar yang pertama saya menunjukkan di mana di sini bumi dipenuhi oleh sampah. Di sini sampah ini disebabkan disebabkan oleh manusia, di mana di sini manusia tidak bisa menjaga dan merawat alam ini sehingga bumi dipenuhi oleh sampah. Dan terjadi kerusakan alam. Itu sudah. Oke, terima kasih Kakak Pino. Iya, dari ilustrasi yang ada 3 gambar bumi itu bumi sakit pakai termometer ya teman-teman. Biasanya hanya manusia yang pakai termometer. Begitu jadi ditumpuki oleh banyak tumpukan sampah. Ini sebenarnya akibat dari kita, pola hidup kita yang sangat tidak sederhana, yang sangat konsumtif, yang tiap hari jajannya sampai 20.000 begitu, menciptakan sampah sehingga dikalikan dengan berapa miliar manusia ada di dunia dengan memproduksi sampah satu hari karena konsumtif, maunya makan terus, pokoknya kita punya pola tuh konsumtif dan ada namanya itu kita kan berpikir begini bahwa kita yang paling berkuasa di bumi ini, tapi kita tidak bijaksana sehingga itu menyebabkan bumi kita saat ini Bapak Paus bilang sedang menangis karena bumi itu sebenarnya saudaranya kita, ibunya kita. Pertanyaan reflektifnya lagi kemudian adalah sebenarnya bagaimana kita kalau tidak ada pohon dan teman-teman yang lain yang ada di bumi ini? Begitu. Apakah kita bisa hidup tanpa mereka? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana keadaan bumi kalau kitanya yang tidak ada di bumi? Begitu. Kalau tidak ada manusia yang sangat serakah ini, begitu. Itu pertanyaan reflektif kembali ke dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Oke, terima kasih Kakak Yulin dan Kakak Pino yang sudah berbagi. Oke. Kalau menurut kawan-kawan, bagaimana situasi bumi kita saat ini? Oke, Kakak Pino. Sedang tidak baik-baik saja. Apanya yang sedang tidak baik-baik saja? Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak terjadi bencana alam seperti banjir, longsor yang disebabkan oleh manusia. Di mana di sini manusia tidak bisa mengelola alam yang seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh kita. Oke, baik. Iya, gambaran itu dari Kakak Pino sudah sangat jelas ya. Salah satu contohnya soal cuaca yang tidak bisa kita tebak lagi sekarang, musim kita sudah tidak bisa tahu musim tanam kapan, sehingga sekarang itu banyak keluhan dari karena kita negara agraris dan paroki kita juga kebetulan adalah didominasi oleh yang petani begitu. Tapi sekarang mereka tuh sharingnya begitu, gagal panen begitu, karena akhirnya banyak sekali terjadi krisis air karena kita tebang pohon, tebang hutan begitu, sehingga tidak ada air. Seperti ada satu lagu Manggarai judulnya Kiong, kalau teman-teman pelajari dia punya lirik, pesan-pesan yang sudah disampaikan di sana bahwa emepok kapuar kita semua akan mati begitu. Karena sumber kehidupan sebenarnya juga datang dari sana. Nah, begitu kira-kira situasi yang terjadi saat ini dan semoga kita menjadi orang muda yang sangat sadar untuk peduli dengan itu. Teman-teman, apa hal menarik yang kalian temukan dari gambar yang ini nih, yang
bumi itu yang ini nih, yang sebelahnya laut, terus di tengahnya gersang, di sebelahnya lagi ada tanda-tanda kehidupan. Dari ilustrasi yang itu, ya. Cuaca alam. Cuaca alam. Cuaca alam, oke. Bagaimana maksudnya itu Kakak Pascual? Yang kamu tangkap? Karena di sebelah kanan ada pepohonan yang gersang, dan di tengahnya tandus. Di sebelahnya lagi ada air laut. Itu saja. Oke. Dari gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari gambar yang kiri, nah, di sini gambar ini menunjukkan bahwa kalau alat bumi ini ketika dihuni oleh manusia, maka keadaannya seperti ini akan rusak. Ketika tidak dikelola dengan baik. Ketika dari gambar yang bagian kanan, ketika bumi ini tidak dihuni manusia, maka bumi akan terlihat sangat lestari, sangat indah. Mungkin saja. Terima kasih Kakak Pino. Oke teman-teman, kita bisa lihat bahwa di tanah yang tandus dan mengerikan itu kan tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Kamu bayangkan kita hidup di situ sangat gerah, sangat panas, tidak nyaman, tidak ada, pasti di situ tidak ada sumber air, saya yakin. Karena jadinya sangat tandus itu tuh digambarkan begitu. Sedangkan di kiri kita lihat sangat cerah, asri, lihatnya sudah sejuk gitu ya. Kita merasa seperti ada di satu tempat seperti sedang meditasi itu kan. Lalu ada kehidupan di situ. Burung-burung itu berterbangan begitu. Menunjukkan seperti itu. Jadi ini gambar sebenarnya mau menjelaskan kepada kita kalau kita semakin serakah setiap hari dengan terus menciptakan sampah, kita hidup tidak sederhana, kita punya pola hidup, kita punya cara hidup jadinya seperti ini, buang-buang makanan, ada yang sering kasih sisa makanan, igon biasanya, buang-buang makanan. Itu tidak ada kehidupan di situ. Beda kalau kita hidup dengan bijak, kita sayang, kita punya bumi, masih bisa terselamatkan. Bagaimana teman-teman sepakat untuk menjadi generasi yang mau menyelamatkan ini bumi? Sepakat. Karena kamu cita-cita mau berkeluarga semua tuh? Atau ada yang mau jadi Romo? Ada yang mau jadi Sister Amin juga itu. Tapi intinya begini teman-teman, kita tahu khususnya di kita punya negara ini, Indonesia itu kan, wih, dia tuh dianugerahi alam yang paling indah begitu. Di Paroki Redong pun begitu. Alamnya bagus, bagus atau tidak? Bagus. Lalu kita punya mata pencarian di sini juga ke petani. Sudah banyak sekali yang bumi kasih ke kita, begitu. Saya yakin kita semua, termasuk saya yang sudah sekolah ini, saya disekolahkan oleh cengkeh, begitu, dari hasil bumi. Teman-teman yang lain juga punya cerita lain, begitu. Ya, kita semua sama, begitu. Bumi ini sudah terlalu baik buat kita, tapi bukan terkadang sangat sering kita tidak sadar soal itu. Sehingga Bapak Paus meminta kita semua, kita sebagai orang muda juga yang harus bergerak lebih getol untuk menyuarakan ini, mengedukasi ke teman-teman yang lain yang merasa kalau kita sedang bergerak, bumi ini tidak selamat. Tapi bayangkan kalau kelompok-kelompok kecil seperti ini bergerak terus, bayangkan itu masif bergerak di seluruh dunia, pasti kita punya bumi ini bisa berangsur-angsur membaik begitu. Yang penting kita punya kesadaran begitu. Sehingga di masa Prapaskah ini Bapak Suci minta kita untuk tobat ekologis. Contoh seperti yang misalnya tadi cerita Kakak Igon sering ambil banyak makan karena lapar mata itu, tapi tidak dihabiskan begitu. Itu kita tidak sayang bumi begitu. Atau kita jajan satu hari ini bisa sampai 20.000 menciptakan sampah yang banyak begitu. Padahal tidak butuh-butuh sekali juga soal jajan begitu. Jadi teman-teman di masa Prapaskah ini mulai membiasakan diri supaya kita punya pola hidup itu dari biasa jajan 20.000 ke 5.000, karena tidak mungkin juga tidak jajan begitu. Ya pasti kamu semua butuh jajan ya, tiap hari gorengan. Lalu misalnya contoh-contoh lain pada saat pergi beli gorengan, dan itu sudah kita lakukan, mau beli gorengan atau apapun yang kita mau belanjakan, kita bawa tempat sendiri gitu, sehingga tidak pakai kresek lagi. Itu usaha-usaha untuk mengurangi. Kemudian pakai tumbler begitu, pakai tumbler bawa kemana-mana, sehingga tidak beli lagi kemasan-kemasan yang sekali pakai buang begitu. Itu kira-kira teman-teman, hemat menggunakan energi listrik. Kalau siang-siangnya dimatikan gitu lampunya, tidak terlalu butuh. Teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke,
Baik, sekarang mari kita siapkan hati kita coba refleksi kembali, kita akan dikuatkan dengan firman-Nya Tuhan gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah kasih kita firman-Nya untuk juga menjaga bumi. Dan paling menarik ya, ini intermezzo. Ini di dalam kitab suci nih, kisah-kisahnya Yesus tuh banyak mengajarnya di alam. Jadi sebenarnya bagaimana Yesus itu sangat mencintai alam dan kita punya hidup dengan alam ini saling bergantung begitu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, bagaimana teman-teman? Kisah ini sangat familiar ya, sangat familiar di kita karena setiap kali kita buka Alkitab dia ada di halaman pertama. Itu adalah kisah penciptaan dan sering kita dengar di misa ya, Sabtu Suci. Wah, kalian ini orang muda Katolik atau orang muda? Oke. Sudah didengarkan dengan seksama? Oke, baik. Bagaimana perasaan teman-teman mendengar firman Tuhan yang tadi itu? Menurut saya bacaan yang saya baca tadi, saya merasa senang dan bangga
karena apa yang Tuhan berikan sudah kita nikmati. Tapi yang saya kecewa karena kita tidak bisa menjaga bumi ini, sehingga bumi ya gitu terancam berbagai penyakit seperti beberapa tahun lalu virus corona gitu. Oh ya. Perasaan saya sangat merasa senang. Karena pada bab yang pertama ini tentang kisah penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, air dan darat, itu diciptakan pertama sebelum manusia diciptakan. Bahwa semuanya itu untuk dimanfaatkan secara baik oleh manusia dan bukan untuk dirusak. Oke. Demikian. Terima kasih Kakak Brian. Oke, rata-rata kita kagum dengan kebesaran Tuhan dan kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Allah menciptakan kita nih bumi yang sangat baik begitu, yang sangat indah begitu untuk kita tempati. Lalu teman-teman, bagaimana teman-teman melihat hubungan antara Tuhan Allah dengan semesta, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya dari firman ini tadi Kak? Kembali lagi tadi seperti firman yang telah kita dengarkan sama-sama bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia terlebih dahulu menciptakan langit, darat, air, semua yang ada di bumi ini itu sebelum Dia mempersiapkan manusia, dan itu semata-mata adalah untuk kebutuhan kita manusia gitu. Jadi Tuhan mau segala sesuatu yang ada di bumi itu Dia siapkan untuk kebutuhan kita, walaupun pada akhirnya Tuhan tetap kecewa, sudah pasti, karena kita tidak semacam kita menyia-nyiakan apa yang telah Ia berikan kepada kita dengan kita merusaknya dan kita tidak merawatnya dengan baik. Iya, betul sekali itu ya Kak Yulin. Bahkan di kisah pertama itu Kak, Tuhan tuh sebenarnya menciptakan tumbuhan dulu sebelum kita, begitu. Sebelum akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan itu menyediakan dulu yang akan menopang kehidupan kita. Bukan kita yang menopang kehidupan bumi sebenarnya. Itu yang perlu kita sadari. Bayangkan kalau tidak ada pohon, tidak ada lain-lain ya. Tidak ada kita tidak akan berjumpa di sore hari ini. Begitu. Oke. Lalu kira-kira bagaimana hubungan tumbuhan dengan makhluk hidup yang lain? Menurut saya hubungan makhluk hidup lain dengan tumbuhan itu tumbuhan itu sangat penting bagi makhluk hidup lain, karena sumber makanan, sumber kehidupan semua dari tumbuhan. Berawal dari tumbuhan, kita semua hewan dari hewan sampai manusia, kita bisa hidup karena tumbuhan. Ya, iya. Kita pernah belajar di SD dulu tuh, rantai itu kita punya kehidupan. Ya, kan bentuknya bulat gitu. Bayangkan kalau salah satu di bulatan itu hilang, jadi setengah lingkaran ini tidak bisa menyambung, sudah ini kita punya kehidupan tidak bisa terjadi, tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan yang paling kecil pun, yang cacing di dalam tanah yang sering kamu rasa jijik, kalau tidak ada cacing tidak bisa tumbuh kita punya sayur-sayur. Itu harus mulai kita sadar dengan itu ya teman-teman. Kita sebagai orang muda semoga semakin tersadar, apalagi hari ini katekese pertama kita sebagai aksi puasa kita, begitu. Lalu kira-kira menurut kalian, kalau hubungan manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dengan alam ini bagaimana? Hubungan manusia dengan alam, bagaimana cara kita melestarikan alam supaya tumbuhan, hewan dengan manusia tetap hidup. Itu sih. Ada lagi? Oke. Baik, menurut saya hubungan antara manusia dengan lingkungan yaitu kembali lagi, lingkungan menyediakan kita tempat tinggal. Jadi dengan adanya lingkungan kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, serta kita bisa tumbuh dan berkembang di situ. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Sudah? Oke teman-teman, kita sebenarnya diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga, untuk merawat ini bumi. Tapi kita salah mengartikan kata berkuasalah kalian atas, gitu kan, begitu di dalam kisah penciptaan tuh. Kita salah mengartikan kata kuasa itu, malah kita yang jadi serakah, begitu. Jadi coba kita refleksikan kembali, dan semoga mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa sadar bahwa sebenarnya bumi itu dia adalah saudaranya kita. Seperti Yulin merasa dengan saya, dengan teman-teman yang lain, seperti Romo dengan Vale, begitu. Kita tuh saudara, jadi sebagaimana Yulin menjaga Alvin, begitulah juga Yulin harus menjaga alam ini. Begitupun sebaliknya, Igon menjaga Putra,
Begitu juga Igon harus menjaga bumi ini. Siap untuk melakukan itu, teman-teman? Siap. Ya, dengan caranya kita masing-masing yang bisa kita bikin. Begitu. Poin paling pertama adalah kita sadar dulu dengan itu. Semoga betul-betul kita bisa menjadi orang muda Katolik yang mulai hari ini kita bertobat secara ekologis. Niat kita tuh bertobat ekologis supaya kita masih bisa menyelamatkan ini bumi. Sepakat? Sepakat. Ada amin untuk itu? Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana dari Romo, sekaligus memberi pesan untuk kami orang muda ini, Romo. Baik, terima kasih untuk Vale. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Romo. Teman-teman orang muda yang saya kasihi, pada sore hari ini kita telah mendengar firman Tuhan dari kitab Kejadian tentang kisah penciptaan. Dan dalam kisah penciptaan ini, ya, kita mendengar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik, ya. Dari awal Allah menyediakan segala sesuatu demi kesejahteraan hidup manusia, demi kesejahteraan hidup kita semua. Tentu ini adalah wujud kasih Tuhan bagi kita manusia yang diciptakannya secara istimewa. Sehingga kita teringat akan moto tabisan dari Bapak Uskup kita, Omnia in Caritate. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Dan tentu ini bersumber dari kasih Allah, cinta Allah kepada manusia. Sehingga sebagai orang-orang beriman, teristimewa orang-orang muda yang dalam bahasa gereja sebagai masa kini dan masa depan gereja, ya, masa kini dan masa depan bangsa juga, ya, kita selalu diminta untuk menjadikan kasih sebagai dasar seluruh gerak kehidupan kita. Kasih harus menjadi dasar dari seluruh perilaku atau pola hidup kita. Ketika kita memiliki kasih, kita akan menjadikan sesama, kita akan menjadikan alam dengan segala isinya yang sudah Tuhan berikan itu pasti baik-baik adanya, ya. Perilaku kita, ya, pasti akan berjalan normal, atau dalam bahasa tahun pastoral kita itu ada keharmonisan, ya, ada kesetaraan, ada persaudaraan di sana, ya, ada saling melengkapi di sana. Maka ketika ini berjalan, maka saya yakin apa yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus, ya, pertobatan ekologis itu pasti bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan benar. Untuk itu teman-teman orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan, momen katekese kita pada sore hari ini, yang mana tujuannya sebagai upaya penyadaran akan sikap, akan tindakan, akan perbuatan kita tentang betapa pentingnya peran manusiawi kita, peran diri kita demi keberlanjutan kehidupan kita ke depan. Ya, rusaknya alam tentu karena manusia. Maka tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita pun untuk memperbaiki alam, sehingga alam tidak hanya bermanfaat bagi kita saat ini, tapi juga untuk masa depan kita. Karena apa? Ya, kita ini masa kini, tapi juga akan menjadi masa depan kita. Maka kalaupun dia berguna saat ini, dia juga harus bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Sehingga, ya, situasi dunia saat ini seperti krisis air, krisis iklim, krisis segala macam jenis krisis itu, ya, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Maka sebagaimana yang kita dengar dalam seluruh proses katekese kita tadi, maka mari kita memperbaiki diri, ya, membangun komitmen dalam diri kita sebagai orang-orang muda dengan selalu hidup hemat, ya. Hemat menggunakan air, ya. Hemat menggunakan daya listrik, ya. Hemat juga dalam proses konsumsi demi kehidupan kita dan demi kehidupan saudara-saudari kita.
Maka untuk itu saya mengajak kita semua sebagai orang-orang muda yang penuh daya kreativitas, ya, penuh semangat, ya, untuk kita yang memulai terlebih dahulu, ya. Berangkat dari dalam diri kita, berangkat dari lingkungan keluarga kita, lingkungan di mana kita bekerja, berkarya, lingkungan di mana kita hidup sehari-hari, dengan selalu mengutamakan, ya, pola-pola yang bisa menjaga, merawat, dan menjadikan bumi kita ini selalu memberikan suasana-suasana yang menyenangkan, suasana-suasana yang menyehatkan diri kita dan sesama kita. Untuk itu mari kita jaga alam ini, jaga lingkungan kita untuk kebaikan dan masa depan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai permenungan dalam katekise pada sore hari ini, dan semoga seluruh proses firman Tuhan terutama menggerakkan kita semua untuk menjadi orang-orang muda ekologis. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo. Selanjutnya sebagai wujud nyata kita nanti untuk melakukan kegiatan konkret, kita mohon juga kekuatan dari Tuhan supaya kita sebagai orang muda ini bisa menjalankan niat dan rencana kita dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh kesadaran. Ya Bapa, bimbinglah kami orang muda Katolik agar dapat bertobat ekologis, sehingga kami membiasakan pola hidup sederhana dan hemat demi terwujudnya keutuhan ciptaan-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah kami orang muda Katolik agar dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bumi dengan tindakan nyata. Dampingilah kami agar dapat membentuk dan meneruskan semangat dalam kelompok orang muda Katolik pecinta alam. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita nyatakan semua niat baik kita, segala pertobatan kita lewat doa ekologi integral. Terpujilah Engkau, Allah Bapa segala makhluk, dengan jari-jarimu yang lembut, Engkau membentuk alam semesta yang indah. Dalam pelukan kasih-Mu, Engkau merawat semesta alam. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, gambar utama segala ciptaan. Melalui-Mu segala sesuatu diciptakan, hidup dan bernilai. Melalui Bunda Maria, Engkau lahir ke dalam rahim alam dan menyucikannya. Terpujilah Engkau, Allah Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan, yang membuat baru seluruh muka bumi dan menganugerahkan kami langit dan bumi yang baru. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih ilahi, bimbinglah kami, umat Allah Keuskupan Ruteng, dalam tahun ekologi integral 2024, agar merasakan belayan cinta-Mu dalam harmoni segala makhluk, agar dapat merawat lingkungan demi kesejahteraan semua orang dan demi keutuhan ciptaan, agar mengalami pencerahan dan pertobatan hidup yang ramah lingkungan. Tuntunlah kami menjadi saudara dan saudari dari segala makhluk menuju persaudaraan dan persekutuan jagat raya dalam rangkulan kasih sayang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, sebelum akhirnya kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, seluruh niat baik kita, teristimewa usaha pertobatan ekologi kita, dan seluruh rencana kegiatan tindak lanjut kita di tahun pastoral ekologi integral ini sebagai buah dari refleksi permenungan kita pada katekese sore hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Orang muda Katolik, teguh, tangguh, tanggap.
pingasina sengit le lawae Truning kio nekapo kapuar botong mora usang lawae kudu kembus teneng wae teku agung boas wae boa di tega runing kiong kiong ea ao kiong Sing it runing